Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Bidadari dari Surga. Berbagi rasa, berbagi ilmu, yang jauh di sana, yang dekat di sini. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan ridhonya, insya Allah dengan ridhonya akan kita dapat masuk surga. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini ada kejadian yang menarik yang teman-teman, sahabat-sahabat, yang bisa kita kaji, bisa kita ingat, dan bisa kita simpulkan. Nah, sebelum saya cerita, mungkin jenengan ya tahu pulau kecil yang ada di Probolinggo. Ya, jadi mungkin jenengan tahu ya pulau kecil yang ada di Probolinggo. Coba tebak apa namanya, pulau kecil yang ada di Probolinggo, dan sekarang itu posisinya jauh dari awal. Nah, coba ya, ini tebak namanya apa dan di mana, mungkin bisa memahami. Ini adalah suatu pulau kecil yang ada di Kabupaten Probolinggo dan terpisah dengan kabupatennya dan terpisah jauh. Ya, posisinya ada di Ketapang. Itu dulu ada di utaranya Ketapang. Di situ ada sebuah pulau kecil yang ada di tengah laut. Itu perkiraan jumlah penduduknya itu perkiraan sekitar satu desa ya. Satu desa. Namanya satu desa itu dia perkiraan 4.000 kakak atau 5.000 kakak. Kalau sekarang sudah penuh. Jadi satu yang kita anggap satu desa sudah penuh dengan penduduknya. Nah, di situ itu adalah dulu asalnya di Ketapang. Nah, sekarang sudah terseret jauh kepada tengah laut gitu. Terseret jauh ke tengah laut. Dan diprediksi setiap tahunnya itu lepas ya kan, ada pipo kan di bawah laut itu ada pipo. Nah, setiap tahunnya itu piponya itu lepas. Artinya tambah panjang. Artinya kenapa? Laut itu terseret. Nah, terseret aruslah ke tengah. Logikanya, sebuah pulau kecil yang ada di tengah laut dengan jumlah penduduk banyak, itu di bawahnya tanah itu bagaimana? Artinya tanah itu kan, pulau itu kan mengapung di atas laut. Secara akal tidak bisa, karena pasti akan tenggelam. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, dulu itu sebuah pulau kecil itu indah, aman, sentosa, tentrem, tidak ada kejadian apapun. Ya, tidak ada kejadian apapun. Di situ itu bahkan pernah ada sebuah sultan juga mampir di situ. Sampai sekarang dikenal dengan istilah gua kucing ya, karena menyenangi kucing. Pulau, ada yang bilang pulau kucing. Nah, di situ itu ya tak pernah ada kejadian gempa, tak pernah ada kejadian air naik ke atas, tak pernah ada mara bahaya, aman semuanya. Di situ itu pun juga ada 2 masjid yang terdiri dari sebuah desa itu. Yang satu pinggir utara, yang satunya pinggir hampir tengah posisinya ya. Nah, ini kemarin ada sebuah ombak besar, airnya itu air lautnya itu naik, perkiraan itu selama 3 jam. Itu kurang lebih 17 rumah itu habis dan dibentur-benturkan, habis, hancur. Dan kapal-kapal yang pencari ikan itu kurang lebih dari 50 kapal dan habis juga. Artinya kapal yang rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi itu sudah hampir 50. Padahal harga kapal yang sederhana saja, satu kapal itu 250 juta. Bayangkan dengan harta yang ada di darat itu kan sebuah mobil kelas Fortuner dan Pajero sudah. Nah, tuh. Nah, kemarin itu ada gempa.
gempanya besar 3 jam, 3 jaman itu tidak surut airnya. Insya Allah tepatnya hari Sabtu kemarin. Ya, hari Sabtu kemarin. Nah, pertanyaan saya, ada apakah pulau kecil itu kok tiba-tiba ada gempa? Kok tiba-tiba ada ada musibah? Karena dari dulu tidak pernah ada musibah, dari dulu tidak pernah ada ombak naik. Ketika saya cek, ketika saya tanyakan ke teman-teman yang ada di sana, apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi di sana itu adalah sekarang sudah ada tempat wisatanya. Dan tempat wisatanya itu sangat indah, sangat bagus, enak dipandang, enak dinikmati. Tempat wisatanya orang turis, orang bule, orang luar negeri. Dan di situ sudah banyak maksiat-maksiat terjadi di sana. Ya, terjadi di sana. Nah, keuntungannya orang sana bagaimana? Keuntungannya orang sana, pariwisata itu di-booking oleh orang sana, kendaraannya, jualannya, terus mungkin guide pariwisatanya, guide visanya, guide lain-lain lah. Setiap kebutuhan orang bule pasti difasilitasi orang pulau sana. Menguntungkan memang secara ekonomi. Tapi secara agama, secara syariat, hari ini Sabtu kemarin sudah terjadi gempa dan kerugiannya pun kembali kepada orang pulau sana. Nah, ini terjadi maksiat juga. Orang-orang lokal pun sudah banyak berkunjung ke sana dengan membawa pasangannya, dengan bermesraan-mesraan, bermaksiat-maksiatan. Ini sebuah mengundang pahala, mengundang maksiat, mengundang dosa setiap saat, setiap waktu. Akhirnya teguran Allah Subhanahu wa taala kepada pulau itu, dan pulau itu kemarin sudah ada gempa. Airnya naik beberapa meter sampai menghabiskan rumah, sampai menghabiskan kapal-kapal yang ada di dekat itu. Ini pembelajaran yang harus kita ingat, yang harus kita sharing bersama, yang harus kita bersyukur atas semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita itu hidup hanya numpang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hidup ini berleha-leha, hanya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, ini gak ada poin yang bisa kita ambil dari hidup kita. Hidup ini mau tidak mau juga pasti akan pulang. Hidup ini pasti akan pulang, pasti akan kembali, dan pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita masih banyak bekal maksiat, masih kita banyak dosa, masih kita banyak tanggung jawab yang ada di dunia yang belum diselesaikan. Itulah hidup yang harus kita perjuangkan, yang harus kita lalui. Begitu. Jadi kita ini, hidup ini adalah ujian. Ya. Hidup ini adalah ujian. Kita itu akan disiksa oleh berbagai cobaan, berbagai ujian-ujian yang ada di dunia. Diuji cari uang, diuji harta, diuji keluarga, diuji kenyamanan hidup, diuji kenikmatan hidup, diuji oleh pengganggu oleh teman-teman, semuanya. Itu ujian. Karena semua itu ketika kita bisa bersabar, kita bisa menghadapi segala cobaan dengan sabar, dengan teguh, tetap kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk orang-orang yang sabar, dan dengan Allah dianugerahi kesabaran itu dengan ridhonya. Insya Allah kelak kita berakhir mudah-mudahan semua dengan dapat ridhonya Allah. Insya Allah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita akan menjadi hamba Allah yang bisa kita nikmati kelak di kemudian hari. Mungkin itu sebagai pengingat saja. Salam sehat, salam sukses semuanya. Mudah-mudahan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.